wasallam. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak lupa berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimahumullah, alhamdulillah Allah dengan kasih sayangnya menempatkan diri kita di majlis zikir, majlis ilmu. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sadil Fasyad berkenaan tentang pentingnya kita ini memperbaharui iman dan meningkatkan iman. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qala kaifa nujaddidu imanana? Qala fa'akhiru min qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala fa'akhiru min qawli la ilaha illallah. Bapak dan Ibu sekalian, hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ujar Nabi? Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Seseorang bertanya, bagaimana memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Nabi bersabda, fa'akhiru, maka perbanyaklah min qawli la ilaha illallah, dari mengatakan la ilaha illallah. Bapak dan Ibu sekalian, iman kita ini bisa menjadi buruk, bisa menjadi buruk, ya, buruk bahasa banyak, kotor, badahu iman kita hari-hari dalam kehidupan dunia, melihat dunia, bagawi dunia, kadang-kadang mata, kadang tajam, dan seterusnya. Maka hati kita yang dimana letak hati ini ada iman, itu bisa menjadi berkarat, bisa menjadi berdebu, debu dunia. Lalu baginda Nabi menyuruh kita agar senantiasa diperbaharui, bikin dia fresh kembali, bikin hati iman kita ini menjadi segar kembali. Lalu kayak apa caranya? Nabi memberikan tips, memberikan solusi. Akhiru fa'akhiru, perbanyak oleh kalian min qawli la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, diperbanyak. Bapak dan Ibu sekalian, apa bedanya qaul dengan dzikir? Artinya mirip sama. Kalau qaul itu diucapkan dari kata daripada qala yaqulu qawlan, yang artinya diucapkan. Kalau zikir artinya diingat, mengingat. Zikir ingat. Maka kedua-duanya harus digabungkan, antara mengatakan dengan mengingat dalam hati. Gabungkan antara qaul dan zikir.
supaya iman kita terus meningkat dan sekarang dia. Lalu la ilaha illallah dikatakan seperti apa? Artinya adalah didakwakan. Artinya disampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Disampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan banyaki mengatakannya supaya iman kita fresh, supaya iman kita senantiasa baru. Kotorannya menjadi hilang, kotorannya, rigat-rigatnya menjadi hilang. Dengan apa? Mengatakan la ilaha illallah. Itu sekalian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita disuruh oleh Nabi memperbanyak kalam la ilaha illallah, perkataan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang memperlihatkan matahari terbit dari timur sampai ke sore hari tenggelam di barat. Sama-samaan alam semesta ini dalam keagungan Allah, dalam kekuasaan Allah. Itu banyak-banyak mengatakannya, karena maksud daripada la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Berarti hanya Allah saja. Yang memiliki langit hanya Allah, yang punya bumi Allah, menurunkan hujan Allah, mengatur awan Allah, langit Allah, bumi yang menciptakan Allah, silih berganti siang malam Allah mengatur pada taat. Sampai Allah memadamkan daun gugur di tanah hutan. Sehelai daun jatuh di tengah hutan, itu pun yang menjatuhkannya Allah. Sudah termaktub dalam kitab yang catatan Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu sekalian dikatakan, diulang-ulang lagi dan lagi, perkataan Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah yang berkehendak, makhluk walaupun berkehendak kadang tercapai tanpa kehendak Allah. Hadis yang begitu. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Ini hendaknya diperbanyak mengatakannya supaya iman kita senantiasa baru. Maksudnya fresh, segar iman. Hadis yang berikutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa banu wa syaikhani an Uthman bin Affan wa syaikhani an Uthman bin Malik, inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Uthman bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, apa ucapan? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada siapa? Mengharamkan atas api neraka dimasuki oleh siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Haram api neraka untuk dimasuki. Catatannya, mengucapkan itu semata-mata mencari ridhonya Allah.
ikhlas, mengatakannya ikhlas. Karena ada tujuan yang lain kecuali ridhonya Allah Ta'ala. Katakan la ilaha illallah, dikatakan. Tujuannya mengatakan karena ada yang lain kecuali mencari ridhonya Allah, maka haram api neraka bagi orang tersebut. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa mengatakan la ilaha illallah itu luar biasa. Dalam hadis yang saya dikatakan di akhir hayat kita, kawal mengucapkan mengatakan la ilaha illallah, mati wajib masuk surga, diwajibkan oleh Allah, diharamkan masuk api neraka, diampuni dosa-dosanya pada taat. Itu hebatnya, istimewanya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana agar kita, Bapak Ibu, di akhir hayat kita mampu mengatakan la ilaha illallah. Mulai wayah ini sekarang banyaki mengatakan la ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati kita keagungan kebesaran Allah. Keluarkan dari dalam hati kita kebesaran makhluk. Jangan ada bertengger di dalam hati keagungan makhluk yang ada. Kebesaran makhluk hapus keluarkan, ada boleh. Naranya mensyariat Allah. Ada boleh. Jadi la ilaha illallah itu kalimat nanti menafikan, maksudnya mengeluarkan keyakinan-keyakinan di dalam hati kita ini selain yakin bahwa Allah Ta'ala aja. Jadi kalau ini diperbanyak, maka lagi dan lagi diingat, dilafalkan, dikatakan, dizikirkan, maka nanti Allah beri taufik orang tersebut mampu mengatakannya di akhir hayatnya la ilaha illallah. Jaminannya dakhala jannah, masuk surga. Ada haram Allah alaihi, diharamkan oleh Allah atas neraka. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimahullah, luar biasa. Kalimatnya sangat pendek, tetapi ini menentukan keselamatan manusia selepas kematian. Nah itu. Kemudian saya wa banu Asakir an Ali radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حصني فمن دخله آمن من عذابي. Riwayat Ibnu Asakir daripada Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Jibril menyampaikan firman Allah, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah itu bentengku Allah, yang mafhumnya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Itu benteng kalimat iman ini menjadi benteng bagi orang yang beriman. Lalu Allah katakan, siapa saja yang masuk dalam benteng aku, maka dia aman, selamat daripada azab aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pahami bujur-bujur maksud dari lafaz kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya adalah bagaimana kita menyempurnakan keimanan dalam hati. Jangan dicampur sedikit juga pun dengan kemusyrikan.
maka keluarkan dari dalam hati kita kebesaran makhluk, kebesaran benda, kebesaran pangkat, kebesaran jabatan, keakuan kita. Keluarkan dari dalam hati kita, masukkan keyakinan dalam hati hanya Allah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah pencipta, makhluk yang dicipta. Allah Razik, memberi rezeki, kita marzuk yang diberi rezeki. Barangkali dalam hati yakin secara sempurna, jangan dicampur adukan keyakinan kepada selain Allah SWT. Kalau begitu orang itu masuk dalam bentengnya Allah SWT. Siapa yang masuk dalam bentengnya Allah, la ilaha illallah, azab Allah selamat dia, aman daripada azabnya Allah SWT. Luar biasa. Hadis yang lain, وقضاني عن أبي الدرداء ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi